Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampurasun, pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali nih saya Eka Amalia tentunya kembali hadir menemani Anda di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Wah, tanya belum keluar ya suaranya. Oke pemirsa, seperti yang telah Anda lihat di layar kaca Anda, tentunya di sini saya Eka tidak sendirian nih, ditemani oleh narasumber kita pada hari ini yaitu Kang Paja ya, Paja atau Paza nih, Kang. Kalau di KTP itu pakai P, iya. Tapi biasanya pakai F. Oh, Faja. Ya, gitu betul. Ya pemirsa, wah ini di bulan suci Ramadan gitu ya, yang tentunya banyak sekali pahala-pahala dilipatkan gitu, dilipat gandakan pahalanya gitu ya. Itu baik terkait sedekah, kemudian kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Nah, dan khususnya untuk pertemuan kali ini kita juga akan membahas sedikitnya tentang kebersihan. Wah, ini menjadi hal yang cukup ini ya, maksudnya tentang kebersihan gitu. Hal yang utama juga ya, Kang ya, terkait kebersihan gitu di bulan suci Ramadan gitu kan ya. Bagi yang penasaran tentunya harus tonton terus Semangat Pagi ini dari awal sampai akhir. Kita langsung saja perkenalan bersama Kang Paja nih. Assalamualaikum Kang, gimana kabarnya Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali. Oke, iya siap, mantap ya. Di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak ya, ada S-nya. Banyak sekali hal yang positif dilakukan gitu ya Kang ya. Boleh silakan ke pemirsa Radar TV sapa terlebih dahulu, perkenalkan, apalah bebas Kang. Terima kasih Teh Eka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Faza. Mungkin kalau secara domisili memang di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi secara aktivitas memang kadang di luar kota gitu. Karena kan dari kabupaten gitu ya, aktivitas di kota juga, jadi di luar kota gitu. Oh, kabupatennya di mana Kang? Lebih tepatnya di Kecamatan Cigalontang. Wih, ya, oke. dekat sama Garut lah gitu, sama Salau. Nah, kemudian saya itu memang sekarang tergabung di organisasi lingkungan, namanya itu Indonesia Green Movement gitu. Yang memang awalnya itu GHT atau Gerakan Hijau Tasik. Jadi sekarang itu agak Inggris gitu ya namanya gitu ya. Yang awalnya Gerakan Hijau Tasik menjadi Indonesia Green Movement gitu ya. Yang memang harapannya itu untuk mewujudkan kelestarian di Tasikmalaya Raya ini gitu, di kota dan kabupaten. Itu sih Teh. Berdirinya sih sejak tahun 2022. Memang awalnya itu beberapa mahasiswa dari Universitas Cipasung gitu yang memiliki keresahan yang sama khususnya di bidang atau di sektor lingkungan gitu ta. Akhirnya kami membentuk sebuah wadah yang namanya Gerakan Hijau Tasik gitu ya. Tapi setelah berkembangnya dan lain sebagainya, nama itu berubah hasil dari musyawarah juga tuh. Jadi Indonesia Green Movement yang memiliki dua bentuk kegiatan. Edukasi, yang kedua ada advokasi. Wih, madep nih pemirsa ya. Jadi berarti banyak sekali hal-hal yang menarik tentunya di kegiatan Indonesia Green Movement ini ya, yang dulunya adalah GHT. GHT betul. Jadi Inggris banget ya, wow. Mantap. Mudah-mudahan memang itu tidak hanya nanti bermanfaat untuk Kota Tasik dan Kabupaten Tasik saja gitu ya Kang ya, tapi juga lingkungan yang lebih luas tentunya. Gitu. Amin. Iya. Nah, jadi kita lebih mendalam lagi lah kenalan terkait organisasi ini ya. Ini sekumpulan organisasi ya namanya. Kalau disingkat apa? Atau enggak disingkat nih? Disingkat bisa menjadi IGM gitu. Kan? IGM ya. Memang perlu diketahui juga mungkin ya. Memang boleh. Kita tuh secara keanggotaan atau kepengurusan memang tidak cukup banyak gitu ya. Hanya ada 6 orang gitu kan. Itu tersebar di, ada yang dari domisili kota dan kabupaten, bahkan didominasi itu kebanyakan mahasiswa. Ada yang dari mahasiswa kampus UPI Tasik, ada yang dari Unsil gitu ya. Ada dari Cipasung gitu ya. Harapan kami memang untuk usaha dalam menjaga lingkungan itu bukan hanya peran pemerintah gitu ya. Untuk menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi itu menjadi persoalan bersama dan itu harus bekerja menyelesaikan secara bersama-sama dengan gotong royong gitu ya, dengan cara masing-masing kayak gitu. Kalau misalkan
pelajar misalkan atau mahasiswa bisa dengan risetnya, dengan kajiannya, dengan diskusinya kayak gitu. Dan kemudian nanti hasil diskusi dan kajian itu bisa diaplikasikan gitu ya untuk mencoba menjaga lingkungan, entah itu misalkan dalam segi bagaimana caranya membuat polusi itu menjadi baik misalkan ya. Berawal kesadaran lingkungan dalam prinsip dasar etika lingkungan itu sih Teh. Iya mantap. Dan memang itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya Kang ya. Sebelum kita menyalahkan misalkan pemerintah itu kita harus memang betul sadar diri terlebih dahulu gitu ya. Oke pemirsa, menarik sekali nih di segmen pertama. Nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Tetap bersama kami tentunya di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, wih Kang, tentunya kembali lagi ya pemirsa, ini bersama Kang Faja. Kang Faja nih, kita membahas kembali ya Kang tadi terkait lingkungan ini gitu ya, khususnya dari komunitas Akang ya tadi ya. Boleh nih Kang, kita lebih detailkan lagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Indonesia Green Movement ya, ini. Memang sih Indonesia Green Movement tidak terlalu banyak gitu ya, bentuk kegiatannya cuma dua itu. Yang pertama itu ada advokasi, yang kedua itu ada edukasi gitu ya. Kalau misalkan edukasi itu adalah upaya kami dalam menyampaikan tentang wawasan lingkungan hidup itu kepada masyarakat dan kepada kaum muda gitu ya. Karena memang dilihat saja dari kita kerucutkan saja misalkan wawasannya tentang wawasan sampah misalkan ya. Di data sistem pengelolaan sampah nasional misalkan per hari itu di Kota Tasikmalaya saja hampir 300 tonan per hari gitu ya ditimbulkan tuh sampah itu ya. Itu menandakan bahwa perlu ada upaya serius gitu ya dari berbagai pihak itu, entah itu dari para masyarakat, misalkan pengusaha, kemudian dari pemerintah juga untuk menangani itu semua. Nah, sebelum melaksanakan itu semua, perlu yang pertama itu yang harus menjadi dasar atau pondasi seseorang bergerak, itu yang pertama itu adalah wawasan. Gitu. Betul. Ketika kami survei gitu ya, ke masyarakat ngobrol dan lain sebagainya, kepada pelajar juga, ternyata banyak dari mereka yang memang belum tahu gitu ya tentang jenis-jenis sampah misalkan, atau misalkan bagaimana sih mengelolanya gitu. Walaupun misalkan secara pelaksanaannya belum, akan tetapi secara keilmuan atau pengetahuan dasar itu kan harus tahu dulu gitu ya sebelum pelaksanaan gitu. Nah itu yang pertama kita di bidang edukasi. Nah untuk per hari ini gitu ya di edukasi kami itu akan fokus kepada pelajar gitu ya. Kalau misalkan di kabupaten itu sudah 11 sekolah kami kunjungi untuk melakukan edukasi gitu ya tentang wawasan lingkungan hidup, itu tentang bagaimana caranya pelajar dalam mengatasi persoalan iklim dan mengatasi tentang persoalan sampah gitu ya. Dan alhamdulillah itu responnya baik-baik gitu. Kita mencoba bergerak dari hal kecil, salah satunya di lingkup sekolah gitu. Kalau misalkan di Kota Tasik memang kita itu baru 2 sekolah gitu ya. Yang mudah-mudahan di tahun sekarang itu bisa terus bergerak ke sekolah-sekolah menyampaikan tentang edukasi lingkungan hidup gitu ya. Ya sehingga kenapa enggak gitu sekolah itu menjadi contoh untuk pengolahan sampah gitu ya. Sampah yang baik gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan di ranah advokasi ternyata kami itu menemukan beberapa hal sebetulnya tentang masalah persoalan. Karena kan kalau advokasi kita itu berangkat dari dua ya, dari temuan dan dari aduan. Kalau misalkan temuan kita itu hasil kajian dari tim kami, kalau misalkan aduan itu dari laporan dari masyarakat gitu. Iya, laporan dari masyarakat. Nah, kalau misalkan di tahun kemarin kita fokus di kabupaten karena ada aduan dari masyarakat tentang adanya tambang ilegal gitu ya, kami ke sana gitu mendampingi masyarakat mengadvokasi gitu ya. Tapi sebelum kami mengadvokasi ke pihak ketiga atau ke perusahaan itu, kita juga mengedukasi masyarakat gitu ya bahwa Pak kalau misalkan gerak kayak gini, misalkan kalau mengganggu aktivitas tambang itu kan bisa pidana dan lain sebagainya gitu. Kita menyampaikan hal itu kemudian dan kita juga menyampaikan tentang apa yang kita ketahui gitu ya
Nah, tentang misalkan seberapa kotor sih misalkan dampak dari tambang sungai gitu ta. Terus kemudian sungai itu memang dipakai apa dan bagusnya seperti apa. Nah, pada akhir Desember, kemudian kemarin akhir tahun kemarin, kita juga mendapatkan laporan di salah satu masyarakat gitu ya di Taman Sari tentang masalah pencemaran. Pencemaran itu dugaan dari dua hal, Kak. Dari TPA dan dari pabrik. Itu masih dugaan sih. Walaupun kami juga sama tim peneliti kami, tim kajian gitu ya, belum memastikan gitu. Ini persoalannya dari mana? Apakah dari TPA atau misalkan dari pabrik gitu ya? Karena kami belum memiliki bukti kuat. Akan tetapi ketika kami menemukan hal-hal kejanggalan seperti contoh misalkan TPA Ciangir, tempat pembuangan akhir sampah Ciangir, ternyata kan di sana itu ada air lindi. Atau misalkan air lindi itu hasil dari serapan dari tumpukan sampah gitu kan. Air lindi atau air yang memang sangat pekat sekali, memang itu adalah limbah dari sampah ya, dari organik, dari air menyerap ke bawah lah. Nah, yang seharusnya kalau misalkan di dalam undang-undang air lindi itu kan harus ada filtrasi. Jadi di sana itu ada 9 kolam. Nah, seharusnya kalau misalkan ada filtrasi, kalau kita analogikan secara rasional gitu ya, otomatis kalau misalkan di kolam pertama itu pekat hitam, di kolam 9 itu tepakat teuing gitu ya. Kalau misalkan ada filtrasi gitu ya. Iya gitu ya. Tetapi secara kenyataan itu tidak ada filtrasi dan itu hitam saja gitu semua ke 9 kolam, dan si air lindi itu kan langsung dibuang ke sungai gitu ya. Nah, sungai itu kan namanya Sungai Cipajaran yang memang itu dipakai masyarakat, masih dipakai untuk sehari-hari gitu ya. Ada yang ke kolam ikan, ada yang ke sawah gitu. Bahkan di sana itu ada sungai, di pinggirnya itu ada sumur gitu ta. Bahaya sumur, banget ya. Bahkan masyarakat itu mengeluhkan beberapa kali tentang masalah gatal-gatal dan gatal-gatal sih kebanyakan gitu ya, karena serapan dari sungai tersebut gitu ya. Nah, kami kemarin sama teman-teman dari akademisi mengecek tentang pH atau misalkan kualitas air sumur tersebut gitu ya. Kita dicek, kemudian setelah dicek itu memang hasil kesimpulan sementara kami gitu, dengan bersama teman-teman akademisi bahwa si air sumur tersebut yang di pinggir sungai itu ya khususnya, itu layak untuk dipakai mandi gitu ya, tetapi tidak layak untuk dipakai minum gitu. Nah, ini yang menjadi miris sebetulnya ya. Betul. Kita semua yang mungkin beberapa orang yang menikmati air, kalau kata saudara mengagolontor gitu ya. Saudara-saudara kita masih ada yang memang kesulitan atau minum air yang memang tanda kutip bisa mengancam gitu, maksudnya mengancam kesehatan ya, dalam bisa diare atau apapun itulah gitu ya. Nah, karena kan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, ini sebetulnya menjadi harus mencari jalan keluar bagi pemerintah juga gitu ya, karena ada kontribusi dari TPA dugaannya itu ya, pencemaran, karena tidak ada filtrasi tadi gitu ya, filtrasi tadi. Nah, seharusnya memang di bulan sekarang, bulan Ramadan, karena kami pun kemarin sempat melakukan audiensi kepada Wakil Wali Kota Pak Diki Chandra gitu ya, untuk menyampaikan hal itu semua gitu ya, dengan harapan di bulan Ramadan masyarakat khususnya di Taman Sari itu tidak kesulitan atau tidak maksudnya mendapatkan air bersih lah gitu ta. Maksudnya kan Ramadan gitu kebutuhan pasti meningkat gitu betul, meningkat sekali. Itu mungkin dua kegiatan yang memang advokasi dan edukasi yang kita lakukan gitu. Menarik nih. Tidak terasa di segmen kedua ini terkait hal tersebut. Wah, mantap, 10 menitnya luar biasa ya ini ya. Siap. Nanti kita akan lanjut lagi ya Kang ya di segmen berikutnya gitu ya pemirsa. Jadi yang bagi para pemirsa tentunya ingin gabung gitu ya di komunitas ini yang tentu bermanfaat sekali, itu bisa nanti kontak-kontak lah ya, nanti itu di segmen berikut ya. Nah, kita sekarang akan jeda terlebih dahulu ya pemirsa, tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Ya pemirsa, tentunya masih bersama Kang Paja ya. Kang Paja ya, betul. Oke pemirsa, ini tadi bagi yang ingin bergabung dengan komunitas Indonesian
Indonesia. Indonesia. Iya. Oke, Indonesia Green Movement. Betul ya. Nah, itu gimana cara gabungnya nih, Kang? Gampang sih gabungnya, gimana dan kita tuh? pun tidak banyak persyaratan. Yang Iya. pertama itu lebih ke domisili Tasik gitu ya. Yang kedua itu bersedia meluangkan waktu gitu ya. Nah, kalau misalkan ingin bergabung, simpel saja sebetulnya, cukup DM saja Instagram gitu, kami gitu ya, di IDN Green Movement gitu ya. Nanti juga akan ada link-link atau misalkan Google Form yang memang harus diisi gitu ya, seperti identitas. Jadi kita akan tempatkan sesuai dengan keinginan dia ada di divisi mana, karena di divisi itu kan ada beberapa bagian, ada divisi misalkan kampanye gitu ya, ada divisi pendidikan, ada di advokasi juga gitu. Nah, 3 divisi itu memang yang difokuskan gitu ya, difokuskan di IGM kali ini. Oke, mantap sekali gitu. Para anak-anak muda gitu kan bisa memanfaatkan waktunya gitu kan, daripada scroll yang wah tidak berguna gitu, bisa gabung aja di IDN Green Movement ya, itu bisa langsung saja gitu kan. Kita nanti banyak sekali pengalaman-pengalaman tentunya yang akan dibangun dalam komunitas ini gitu. Dan ada yang menarik juga di Ramadan kali ini, IDN jadi Indonesia Green Movement ini akan mengadakan acara. Nah, bingung ya, acara apa nih, kepo Kang ya. Acara apa sih Kang yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan ini? Iya. Mungkin ada 3 gitu ya agenda kami terdekat gitu. Yang pertama itu kami tetap mengawal advokasi masyarakat Taman Sari gitu ya. Bagaimana prosesnya gitu ya, entah itu misalkan ke inspektorat atau misalkan ke KID, kita menempuh itu semua gitu ya. Kemudian selain dari mengawal dari advokasi dari Taman Sari, itu yang selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengembangkan di komunitas pelajar peduli lingkungan. Nah, itu fokus teman-teman SMA yang memang ingin berkontribusi dalam kegiatan menjaga lingkungan gitu ya. Namanya itu Green Student Tasik gitu. Nah, itu sebuah komunitas di bawah naungan IGM. Nah, kalau misalkan yang ketiga itu lebih kita itu yang terdekat gitu ya, agendanya itu Ramadan Berkah gitu. Kelola sampah sejak dari rumah. Salah satunya adalah berbagi eko takjil dan kampanye lingkungan. Eko takjil di sini memang karena kan kita itu sedang berusaha untuk puasa plastik. Karena kan puasa plastik bagian dari ibadah juga ternyata kan gitu. Betul. Bagian dari ibadah, maka caranya kita itu bagi-bagi takjil, akan tetapi bagaimana caranya dikemas dengan ramah lingkungan gitu ta. Salah satunya adalah menggunakan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan, seperti memakai bungkusnya misalkan daun pisang misalkan, kemudian pakai misalkan PPT gitu ta. PPT gitu ta. Tidak terpikirkan. Kami juga mengajak gitu ya kepada seluruh elemen masyarakat, mau siapapun itu gitu ya. Kalau misalkan ini berkontribusi gitu ya di kegiatan bagi-bagi takjil, karena selain bagi-bagi takjil kita ada kampanye gitu ya, menyampaikan kepada masyarakat itu tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan karena volume sampah di bulan itu pasti meningkat, karena kebutuhan masyarakat juga meningkat gitu ya. Maka ini adalah perlu pengelolaan yang baik. Jadi ada 3 gitu. Kalau misalkan usaha dalam pengolahan sampah atau misalkan dalam spirit misalkannya menjaga lingkungan dalam sampah. Yang pertama itu ada cegah, pilah, dan olah. Nah, kalau mencegah gimana caranya? Kita itu mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan sampah atau plastik sekali pakai misalkan gitu kan. Itu kumaha caranya mencegah we sama gitu. Yang kedua itu memilah. Nah, makanya tadi penting sekali ketika kita melakukan kampanye atau misalnya edukasi, karena di sana kan ada penyadartahuan gitu ya, menyampaikan informasi gitu ya. Nah, pemilihan itulah yang emang harus diketahui oleh masyarakat gitu ya. Seminimal-minimalnya itu anorganik sama organik gitu ya, dipilah gitu ya. Iya, dipisah gitu supaya diolahnya mudah, atau misalkan dibuangnya mudah. Yang terakhir nih yang paling penting dan menurutku usaha yang terbaik gitu ya, yaitu adalah tentang mengolah gitu. Jadi mengolah itu kan berbagai macam ya, seperti anorganik bisa menjadi kompos, bisa ke maggot gitu ya, bisa ke ekoenzim gitu. Nah, kemudian yang anorganik misalkan bisa ke ekobrick atau misalkan bisa ke paving block. Nah, ya semampu kita aja gitu.
mengelolanya seperti apa gitu. Nah, 3 komponen tadi atau 3 prinsip tadi bisa dipakai sebetulnya oleh kita semua. Salah satunya oleh masyarakat cegah, pilah, olah, spirit untuk mengurangi persoalan lingkungan. Salah satunya sampah. Itu sih 3 kuncinya ya. 3 kunci mungkin ya. 3 kunci. Nah Kang, dari tadi banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan gitu kan, pasti tentunya ada tantangan gitu. Itu apa sih tantangannya, bagaimana kalau boleh tahu? Kalau kami itu lebih tantangannya itu apa ya namanya, kurang dukungan publik gitu ya. Karena memang persoalan lingkungan, kita saja misalkan melakukan advokasi, misalkan melakukan edukasi tentang persoalan lingkungan, kan tidak terasa langsung gitu ya. Contoh misalkan sekarang kita bagaimana caranya untuk mencegah pemanasan global atau global warming. Cenada tekaraos cen ayeuna ge kan gitu. Padahal kan ketika kita misalkan tidak contoh kalau di dalam rumah misalkan bijak memakai alat-alat rumah tangga seperti AC, kalau misalkan sudah tidak pakai dimatikan. Karena itu kan berpengaruh terhadap efek rumah kaca gitu ya, yang nantinya lepaskan misalkan beberapa molekul-molekul ke atmosfer gitu, yang nanti kalau misalkan atmosfer itu bolong misalkan atau ozon itu bolong, nanti kan matahari bisa langsung terkena ke ke bumi gitu ya. Ketika pemanasan global yang terjadi apa? Es di Antartika atau es di kutub gitu ya mencair. Ketika mencair, apa yang terjadi? Volume misalkan air laut itu meningkat. Setelah air meningkat, ya abrasi, kemudian tsunami misalnya dan sebagainya lah. Nah, itu mungkin hal-hal tersebut memang itu menjadi tantangan kami karena gerak di lingkungan itu memang tidak terasa langsung gitu ya, tidak terasa langsung. Nah, itu lebih ke dukungan publik. Yang saya lihat saja di wali kota sekarang kemarin mungkin sempat melihat berita tentang pidato pertama di DPRD ketika di rapat paripurna gitu ya. Persoalan lingkungan memang tidak menjadi program unggulan ternyata gitu yang jadi prioritas oleh wali kota gitu ya. Kalau tidak salah unggulannya itu ke pendidikan, ke kesehatan, ke stunting, kemudian ke keagamaan gitu. Nah, lingkungan itu memang belum menjadi program unggulan yang saya baca gitu ya, di bahkan beritanya di radar juga gitu ya, yang disampaikan oleh wali kota. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan kami gitu ya, bagaimana caranya kita itu menggait dukungan publik atau menggait perhatian publik bahwa pentingnya menjaga lingkungan gitu ta. Itu sih kalau misalkan tantangan dari kami. Jadi tidak boleh dipandang sebelah mata gitu ya. Dan terakhir nih Kang, sedikit saja ya Kang, mohon maaf nih. Sedikit saja harapan Akang gitu ya sebagai direktur dari Indonesia Green Movement ini apa? Harapan kami mungkin kalau misalkan ke pemerintah, misalkan kita berharap untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program seremonial gitu ya, karena itu sangat hanya buang-buang anggaran menurut kami. Tapi kalau bisa, kalau misalkan sudah ada program itu jangan lupa pendampingan. Kalau misalkan harapan kepada anak muda dan masyarakat, harapan saya itu adalah spirit menjaga lingkungan itu jangan sampai di atas dasar peningkatan ekonomi. Karena kan sekarang ayo misalkan bank sampah, ayo misalkan Magot untuk mendapat penghasilan gitu ya. Nah, kalau misalkan spirit yang utama itu adalah spirit menambah ekonomi, menurut saya itu kurang tepat gitu ya. Karena seharusnya kalau misalkan dalam menjaga lingkungan, spirit yang pertama itu memang bagaimana caranya itu lingkungan lestari atau bersih gitu ta. Jadi kalau misalkan kita dalam pengolahan sampah, niatnya awalnya itu adalah untuk menjaga lingkungan, insya Allah gitu ya, masalah pendapatan itu bonus didapatkan gitu ya. Kalau misalkan kita fokusnya ke masalah perekonomian atau mendapatkan uang, nanti kalau misalkan tidak dapat ya kita berhenti gitu dalam pengolahan sampah tersebut. Itu sih harapan-harapan kami. Oke, mantap ya Gitulah, Kang. Ya, siap pemirsa, mudah-mudahan dari bincang-bincang kita pada hari ini bisa menyadarkan kita bahwa pentingnya kebersihan, pentingnya kita menjaga lingkungan sekitar kita gitu. Terima kasih banyak ya Kang ya atas ilmu yang telah didapat ya hari ini, mantap sekali gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin sadar bahwa ya lingkungan yang bersih itu
nomor 1 lah gitu ya Kang. Kita terima kasih banyak telah hadir di Radar TV ya Kang ya. Dan juga terima kasih banyak kepada pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan program Semangat Pagi. Terus saksikan program ini setiap Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat.